Ya Ustaz. Ini sekarang kita berada di komplek makam Mahligai. Mahligai ini berasal dari bahasa Arab yaitu mahal lizai, artinya tempat para pendatang. Nah, Ustaz bisa. Di Mahligai ini ada salah satu makam yang tertulis di lisannya, yaitu Syekh Rukunuddin atau Syekh Ruk ad-Din yang wafat tahun Hamim. Itu bahasa Tajul Muluk. Hamim berarti sama dengan tahun 48 Hijriah, bukan tahun 40 tambah 8 408. Bukan, tapi Hamim sama dengan tahun 48 Hijriah. Berarti kalau tahun 48 Hijriah wafat beliau Syekh Rukunuddin, berarti sama dengan tahun 672 Masehi dulu. Tahun 672 Masehi telah wafat Syekh Rukunuddin dan dimakamkan di sini. Usia beliau 102 tahun 2 bulan 10 hari. Kalau wafat tahun 672 Masehi, berarti beliau lahir tahun 570 Masehi. Jadi beliau semasa dengan Rasulullah. Jadi sebenarnya salah satu rombongan yang awal, yang pertama sekali yang diutus oleh Rasulullah, para sahabat yang untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam ke seluruh Nusantara, dunia. Bahkan Salah satu di antara yang 40 itu ada di Barus, yaitu rombongan dari Syekh Rukunuddin, salah satu yang ada dituliskan di nisan. Gelarnya Syekh Rukunuddin, namanya tidak dituliskan, itu hanya nama Syekh Rukunuddin artinya gelar bukan nama. Perlu saya garis bawahi, Syekh Rukunuddin adalah gelar bukan nama, karena orang-orang dulu tidak mau menyebutkan nama. Rasulullah membaiat pertama sekali sahabat 40 orang untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Di antara yang 40 itu ada di Nusantara. Nusantara yang mana? Indonesia saat ini. Indonesia yang mana? Sumatera Utara saat ini. Sumatera Utara yang mana? Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah yang mana? Barus. Kenapa Barus? Karena Barus jauh sebelum Masehi, Barus telah menjadi peradaban terbesar, peradaban besar dunia pada waktu itu, yaitu perdagangan rempah-rempah yang dari Nusantara ke daerah dari belahan dunia. Salah satu di antara itu adalah rempah tadi, yaitu ada kapur barus, kemenyan, lada, pala, cengkeh, gaharu, cendana, dan lain-lain sebagainya, bahkan emas. Karena Nusantara adalah penghasil emas. Itu dapat dibuktikan dengan di catatan dari Alexandria mengatakan bahwa Barus adalah orang Mesir menyebut dengan Ofir, yaitu Ofir itu menyebut adalah daerah penghasil emas terbanyak di dunia. Nah, jadi asbab rempah tadi, asbabnya rempah sebelum Masehi telah sampai orang-orang dari belahan dunia telah sampai ke Barus. Orang Mesir menyebut Barus dengan Ofir, orang Cina menyebut dengan Pulau Sen atau Pulau Si, orang Arab menyebut Barus dengan Pansuri, orang Portugis menyebut dengan De Barros, orang Belanda masuk tahun 1800 sekian menyebut dengan Barros. Jadi dari kata Barros menjadi Barus, sebenarnya bahasa Arab adalah Pansuri. Nah, Pansuri. Jadi di sini adalah Barus adalah tempat titik nolnya peradaban Islam di Nusantara, dari Barus Islam ke seluruh Nusantara, yaitu dari Barus ke Aceh, Aceh ke Jawa, Jawa kepada dan dari Barus sampai ke seluruh Nusantara, bahkan Malaysia, Pahang, Filipina dan Thailand dan yang lain-lain. Seluruh Nusantara Islam berawal dari Barus. Dan perlu saya jelaskan lagi, kita bicara data dan fakta. Di komplek Mahligai ini ada tertulis data dan fakta, yaitu ada sanad keilmuan, yaitu Syekh Zainal Abidin, dituliskan di lisannya Syekh Zainal Abidin, Syekh Imam Mu'jamsah, Syekh Imam Khatib, dan Syekh Siddiq ada di bawah sana. Kenapa saya bilang ada sanad keilmuan? Syekh Siddiq tilmiz al-Imam Syekh Khatib. Berarti Syekh Siddiq adalah murid dari Syekh Imam Khatib. Imam Khatib murrah tilmiz as-Syekh Imam Mu'jamsah min biladi Pansuri bittiba'i as-Syekh Samsuddin Zainal Abidin. Berarti Syekh Imam Khatib adalah murid dari Syekh Imam Mu'jamsah. Syekh Imam Mu'jamsah adalah mengikuti keilmuan kepada Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin, yaitu Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin di masanya itu, di masa kepemimpinan beliau adalah seorang ulama besar dan pasti mempunyai murid yang banyak.
Nah, pasti kita coba mendekati dari pemakaman Syekh Zainal Abidin ini. Nah, yang mana makamnya Ustaz? Kenapa dituliskan Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin ini? Karena di nisan ada, yaitu ini La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini nama beliau Syekh Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin Ilyas. Nah, ini di nisannya Tulis tercantum nama beliau. Syekh Zainal Abidin Ilyas. Baru ini lagi Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin. Nah, berarti beliau adalah Syekh Zainal Abidin Ilyas atau Syekh Samsuddin gelar beliau. Nah, ini pemakaman beliau. Nah, jadi beliau ini mempunyai di masa beliau adalah seorang mursyid besar atau seorang pemimpin besar yang pasti mempunyai murid banyak pada waktu itu. Tapi yang diamanahkan beliau untuk sebelum beliau wafat atau mangkat, beliau berpesan mengamanahkan kepada Syekh Imam Muazzam Shah untuk menggantikan posisi beliau kepemimpinan Islam pada waktu itu di Barus ini adalah dengan Imam Muazzam Shah. Imam Muazzam Shah berada di bawah itu ya Ustaz? Iya, ini dekat ini. Nah, kita coba ke daerah pemakaman yang di bawah itu. Ya, Ustaz. Ini komplek makam Syekh Imam Muazzam Shah. Ini nisan kaki beliau dan ini nisan kepala. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nisan dari kakinya. Dan ini nisan kepala. Nah, itu nisan dari kepala. Ini cukup lumayan panjang ya, teman-teman ya. Ini kurang lebih 4 meter. Sebelah timur dari makam beliau adalah istri beliau atau keluarga beliau sini. Nah, ini diyakinkan istri dan keluarga beliau. Ya. Nah, di sebelah kiri dari pemakaman Syekh Muazzam Shah. Nah, jadi setelah beliau menerima amanah setelah wafatnya mangkatnya Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin guru beliau, maka beliaulah yang menggantikan posisi yaitu kemursidan atau pemimpin Islam di daerah Pansuri ini. Pansuri. Ya. Beliau. Oh, iya, Setelah beliau wafat mangkat, sebelum beliau mangkat, beliau mengamanahkan kepada muridnya, bisa jadi murid dan itu juga nasab beliau. Ya. Yaitu Syekh Imam Khotib. Syekh Imam Khotib Ya. yang ada di bawah sana. Itu. Jadi Imam Muazzam Shah sebelum mangkat beliau telah berpesan mengamanahkan kepada Syekh Imam Khotib untuk apabila beliau wafat nanti, maka Imam Khotib lah yang menggantikan posisi kemursidan untuk memimpin umat di daerah Barus sekitarnya pada masa itu. Jadi murid Imam Muazzam Shah kemana lagi? Yang lain, murid-murid beliau yang lain menyebar ke seluruh Nusantara. Ini. Jadi bisa jadi murid-murid dari Imam Muazzam Shah juga pergi ke Aceh, pergi ke Sumatera Barat, pergi ke Rawa sana, bahkan tak terlepas kemungkinan pergi juga ada yang sampai ke Malaysia sana. Di bawah ini adalah murid beliau. Nah, kita coba ke bawah ya teman-teman. Makam dari Syekh Imam Khotib, murid dari Syekh Imam Muazzam Shah. Kenapa kita bilang beliau Imam Khotib, murid dari Imam Muazzam Shah? Di sini tertulis. Nah, di sini tertulis. Ini tertulis. Imam Khotib Murrah tilmiz As-Syekh Imam Ya. Muazzam Shah min biladi Pansuri. Ya. Min biladi Pansuri. Kita coba lihat dari sisi ini. Min biladi Pansuri bittibai mengikuti dan pengikut dari keilmuan dari Syekh Samsuddin Zainal Abidin. Berarti yang di atas tadi. Ya. Nah, artinya itu Imam Khotib Murrah. Ya. Imam Khotib Murrah tilmiz arti murid dari Syekh Imam Muazzam Shah yang berasal dari negeri Biladi Pansuri, yang berasal dari negeri Pansur. Bittibai Syekh Samsuddin Zainal Abidin, yang mengikut keilmuan kepada Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin. Ya. Nah, itu yang menunjukkan bukti bahwa betul inilah sanad keilmuan. Beliau mempunyai murid lagi, yaitu Syekh Siddiq di bawah sana. Nah, ini nisan kepalanya. Nah, Kaki.
Nah, yang ini nisan kakinya. Nah, ini dibuat papan nama dari Iya. Al-Imam Syekh Khotib. Khatib adalah murid dari Syekh Muazzam Shah. Nah. Ini tadi ini. Dalilnya ini dia, buktinya ini dia. Ini bukti dari Imam Khatib Murrah Tilmiz As-Syekh Imam Muazzam Shah min biladi Pansuri. ya, Artinya Imam Khatib adalah murid dari Syekh Imam Muazzam Shah yang berasal dari negeri Pansur. Berarti Imam Khatib ataupun Imam Khatib dan Imam Muazzam Shah telah lahir di Barus berarti. telah lahir di Barus. Karena kenapa saya bilang Barus? Pansuri disebut dengan Arab, orang Arab adalah Pansuri. Ya. Barus ini mereka sebut dengan Pansuri. Ya, Nah, jadi Barus ini Pansuri itu juga. Barus tergantung siapa yang datang. Orang Cina menyebut dengan Barus dengan Pulau Si atau Pulau Sen. Orang Arab menyebut dengan Pansuri. Orang Mesir menyebut dengan Ofir. Orang Portugis menyebut dengan De Barros. Orang Belanda masuk tahun 1800-an menyebut dengan Barros. Baros. Nah, sampai sekarang Baros ini diambil dari bahasa Belanda. Barros ya. Belanda, ya. Barus ini di daerah Mahligai ini atau Mahli tempat pendatang ini, mereka cukup lama di sini. Berarti di sini dulu ada pemukiman dan pasti ada musola atau masjid tempat sholat berjamaah di sini. Ya. Nah, tapi kalau kita cari sekarang yang mana itu ya tak dapat lagi. Karena kenapa? Karena sudah ribuan tahun yang lalu. Oke. Karena bangunannya dulu pasti dari kayu. Ya, Nah, ya. dan kita pun sudah dijajah Belanda beratus-ratus tahun. Barus adalah titik nolnya peradaban Islam di Nusantara. Dari Barus ke Nusantara, dari Barus untuk Indonesia.